Ditambah ketika saya pelajari lagi kitab saya yang lama, ternyata banyak menyebutkan tentang keutamaan Isa Al-Masih, menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Salah satunya itu ada di dalam surah Maryam, surat ke-19 ayat 21. Ya. Di sini saya membacakan dan ini mau membuktikan juga kalau memang benar-benar saya dari muslim. Bukan yang namanya Islam murtadin odong-odong. Ya, shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, para hadirin semua yang ada di manapun berada. Perkenalkan, nama saya Srilian Lestari Wolango. Ya, Wolango itu saya ambil dari keluarga besar saya, dan Wolango itu masih keturunan kerajaan Gorontalo. Saya dulunya adalah seorang muslim yang menggunakan cadar yang pakainya sertut dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan saya adalah seorang anak yang benar-benar mau mencari tahu tentang bagaimana sih kehidupan Islam gitu ya. Jadi fanatik iya, karena memang pakaian saya. Kemudian saya pun belajar tentang ilmu-ilmu agama yang lainnya. Sebelum saya mau lanjut lebih lagi dengan kesaksian hidup saya, bagi siapa yang nonton pada malam hari ini, jangan lupa di like ya, di subscribe, kemudian di share biar banyak orang yang nantinya bisa nonton, bisa terberkati. Bahkan mereka mau mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum kenal akan Yesus. Oke? Nah, kita lanjut ya. Saya itu kenapa saya bisa bukan pindah ya, istilahnya saya bisa ada di dalam Tuhan, sedangkan saya dulunya adalah seorang muslimah dengan kefanatikan agama saya, jadi fanatik dalam agama saya dengan pakaian saya yang tertutup. Saya juga heran ya, memang mujizat Tuhan itu mengherankan. Saya dulu pernah pesantren, saya pernah nyantren ya di salah satu cabang Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur, ada di Lambuno dulu. Next kemudian saya lanjut ke ke Magetan, Jawa Timur ya, Temboro. Dan dulunya saya seorang muslimah yang memang benar-benar sangat mengerti dengan syariat Islam. Apapun yang diajarkan oleh Muhammad saya mengerjakannya. Makan dengan tangan kanan, cara cara untuk buang air pun saya terapkan apa yang diajarkan sama Muhammad. Kemudian cara berpakaiannya saya pun ikut seperti istri-istrinya istri-istrinya Muhammad. Kemudian bacaan-bacaan dalam sholat. Kemudian saya suka sekali baca Quran dan semuanya. Jadi memang dulu itu kalau bisa saya katakan benar-benar saya hidup memang di dalam syariah Islam itu sendiri. Dan saya dari keluarga yang broken ya. Saya dari usia 5 atau 6 tahun itu papa sama mama saya udah pisah. Saya anak sendiri sama papa sama mama. Saya kemudian papa sama mama udah nikah, dan saya menjalani hidup saya ya selain sebagaimana seorang anak yang benar-benar ya sekolah dengan kesehariannya dan semuanya. Dan kemudian di tahun 2013 ya, 2013 itu saya mimpi didatengin sosok manusia dengan jubah putih, dan jubahnya itu bukan yang ada kancing-kancingnya ya, bukan, tetapi jubah yang memang dia utuh, dilingkarkan kemudian ditutup ada tudungnya. Nah, datang meletakin cahaya di kepala saya,
dan setelah bangun dari mimpi itu ada rasa adem, tenang gitu. Itu tahun 2013. Di 2013 itu waktu itu saya mau ke Surabaya. Saya nggak percaya dengan hal itu, kemudian saya lupakan 2 minggu kemudian dia datang lagi, perjumpaan pribadi itu, dan ternyata cahaya itu diletakin di seluruh tubuh saya. Letakin di seluruh tubuh saya, kemudian bangunnya itu bercampur aduk perasaan saya. Ada kecewa, sakit hati, sukacita, bahagia, dan semuanya, semua perasaan itu campur aduk di saya. Saya pikir ini apa gitu kan, saya sampai nangis dan semuanya, ini apa sih sebenarnya. Jadi ketika saya berangkat ke Surabaya itu saya melupakan hal itu. Saya lanjut untuk mondok di sana. Ternyata ketika saya balik dari sana, saya masih mampir dulu di rumahnya mama di Palu, ke Gorontalo. Tiba-tiba 2016 itu datang lagi, tapi ya itu dengan sosok yang sama yang memang benar-benar satu minggu itu 4 sampai 5 kali menampakkan diri. Saya pikir itu mengganggu saya. Seminggu itu sudah 4 sampai 5 kali. Saya pikir, oh ini udah nggak wajar nih ya. Kalau kita sih mungkin bilang, oh itu malaikat ya. Tapi kok malaikat datang-datang terus gitu ya, ngapain gitu ya. Nah akhirnya saya penasaran, tiba-tiba ya, waktu itu saya lagi ngurusin ini ya, tahun 2014 saya udah nggak pakai cadar ya. Saya udah lepas cadar ya, 2014 balik dari Munuk itu saya udah nggak pakai cadar karena waktu itu saya sudah bergelut di bisnis, jadi saya sudah nggak bercadar waktu itu. Dari setelah berjumpaan pribadi dengan Tuhan 2013, kemudian 2014 saya tidak bercadar lagi karena saya lagi berbisnis. Nah 2016 itu berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus ya. Nah ketika saya waktu itu lagi ngurusin reuni, saya pergi ke teman saya yang Kristen. Nah, yang Kristen itu waktu itu dia teman SMP saya. Di rumahnya itu ada gambar Tuhan Yesus. Saya bilang, loh itu siapa ya? Gitu kan. Saya bilang, itu siapa ya? Kok mirip banget dengan apa yang saya mimpi gitu ya. Yang ada dalam mimpi saya itu siapa ya? Tapi wajahnya bukan itu. Waktu itu nggak ada kelihatan wajah ya, karena saking besar cahaya yang dorong waktu itu, yang dorong beliau udah di belakang waktu itu dengan hembusan angin itu. Saya bilang itu kok sama banget gitu, tapi bukan itu wajahnya gitu loh. Nah yang teman saya ini jawab, oh itu Tuhan kita, itu gambar Tuhan Yesus. Waktu itu saya ngelecehin loh, saya bilang begini, kalau misalnya itu Tuhan kalian kok bisa digambar ya, Tuhan kita nggak bisa loh. Saya bilang begitu. Kok Tuhan kalian bisa digambar ya, kalau Tuhan kita nggak bisa digambar. Saya waktu itu ngelecehin seperti itu. Kok Tuhan bisa digambar sih? Hanya karena mungkin dia penuh kasih dan semuanya, jadi dia cuek untuk hal itu. Kemudian setelah saya bertanya di teman saya ini, tiba-tiba ya dia ngajak saya ke satu tempat tinggal dari pemimpin organisasi gereja. Nah setelah itu saya ternyata di situ cuman diberikan satu Alkitab kecil. Nah, Alkitab kecil yang ada yang Mazmur Amsal itu, perjanjian baru yang Mazmur Amsal itu. Dan menurut saya nggak butuh ini. Saya mau tahu sosok yang saya jumpai dalam mimpi itu siapa, gitu loh. Saya mau cari tahu yang itu. Saya nggak mau ini buku apa. Saya nggak tahu soal buku Alkitab kecil ini, saya nggak tahu, gitu loh. Ternyata saya diusir di tempat itu. Bukan diusir sih, cuman karena memang jangan sampai saya ketahuan keluarga. Karena jujur keluarga saya sana keluarga besar dan sangat berpengaruh di sana. Jadi jangan sampai ketahuan saya ada di tempat itu, maka saya cepat-cepat dikeluarin dari tempat itu. Jadi saya pikir, oke, saya harus keluar dari situ. Perlahan-lahan saya baca. Tapi kepenasaran saya itu nggak berhenti sampai di situ. Sampai akhirnya saya temui tante ya, waktu itu pendeta. Nah, pendeta ini iparnya tante saya, tante Nining, adiknya mama. Saya cerita. Nah, ketika saya cerita, dia bilang, benar nih, yang kamu omongin ini benar. Saya bilang, iya benar. Ya udah, kamu telepon aja tante kamu aja dulu, karena saya pun nggak bisa ambil alih, nggak bisa cerita banyak dan semuanya gitu kan.
Akhirnya saya telepon tante saya, diajaklah sama tante saya, dan tante saya pun nggak mau ambil alih gitu loh masalah ini gitu kan. Hanya dibawalah saya di pendeta teman kenalannya tante, dan di situ dia jelaskan dan semuanya. Saya pikir oh iya, oke, dan semuanya dia jelaskan, oke, saya sudah mengerti. Jadi dia bilang kalau kamu mau ngilangin penasarannya kamu, cobalah kamu ikut dia, penuhi panggilannya dan semuanya. Jadi saya bilang oke lah, dia jelaskan dia jelaskan soal baptis dan semuanya, dan saya pikir oke, saya siap dibaptis tanpa pengetahuan keluarga saya. Waktu itu bapak saya ada di Toli-Toli, tanpa pengetahuan keluarga saya. Jadi saya ikut. Bayangin saya dari rumah pakai hijab, tengah jalan saya buka untuk masuk gereja. Nah, benar-benar nggak ada yang ngajak saya, ya. Semuanya real karena memang saya penasaran dengan mimpi saya, dan memang benar-benar saya mau cari tahu ini sosok siapa gitu. Dan puji nama Tuhan, ketika saya ikut bergereja, ada rasa ademnya, ya kan? Ada rasa tenangnya. Saya waktu itu nangis, gitu ya. Cuman di situ ya, saya bilang sama ibu pendetanya, saya mau cepet-cepet dong dibaptis gitu ya. Dia bilang, oh, kalau mau itu kamu harus tulis surat pernyataan dulu. Lalu saya pikir surat pernyataan apa? Ya harus kamu tulis kalau memang benar-benar kamu itu nggak diajak siapapun. Oke, saya tulis dan saya tanda tangan di atas materai. Akhirnya saya dibaptis, dan kepenasaranan saya itu saya pikir hilang setelah dibaptis. Tetapi ternyata makin tambah lagi, di mana saya harus mencari tahu bahwa benar-benar dia ini sosok yang memang benar-benar menyejukkan hati saya. Dan akhirnya saya diarahkan untuk pergi ke Manado, untuk cobalah kamu ibadah di salah satu gereja, siapa tahu kamu suka dan semuanya. Saya pikir oke, saya pergi ke Manado dan saya ibadah di dalamnya, dan puji nama Tuhan, lega, saya bisa lepaskan semuanya karena nggak ada keluarga saya ya, dan semuanya saya bisa lepaskan, dan semuanya saya bilang oh Tuhan terima kasih. Bahkan saya waktu itu masih kaku mau panggil Tuhan Yesus. Tapi di situ saya bilang, Tuhan, terima kasih betapa bebasnya hati ini. Dan ketika saya balik dari sana, dengan apa ya? Karena saya begitu senang, begitu gembiranya, saya ingin mengekspresikan kebahagiaan saya ketika ikut Tuhan. Saya diajak teman-teman untuk menghias gereja. Waktu itu 2016 tahun bulan November atau Oktober ya, itu saya diajak sama teman-teman pemuda untuk hiasin apa namanya pohon Natal, dan saya ternyata ikut ya, saya ikut hiasin. Waktu itu the first time saya pray buat teman-teman, saya doa di situ, dan memang mereka tuntut saya untuk berdoa. Saya bilang saya tidak bisa berdoa. Terus di situ teman saya bilang begini, diajarkan, kamu tahu doanya kamu yang dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau dulu kamu harus mungkin ambil cuci basuh tangan dulu, kemudian kamu harus pakai pakaian tertutup dulu, kamu duduk, kemudian kamu berdoa. Kalau sekarang tidak. Dengan kata-kata yang sopan, dengan hati yang tenang, kamu berdoa, ucapkan. Dan di situ saya berdoa. Saya berdoa, dan di situ the first time saya pray buat mereka. Di situ saya berdoa, saya bilang sebegini, saya berdoa, Tuhan, pada hari ini kita mau melakukan kegiatan untuk Natal. Saya bilang, Engkau jagai, Engkau lindungi, Engkau sertai. Amin. Nah, waktu itu ada yang kurang. Teman saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, kamu nggak? Oh, waktu itu saya masih kaku untuk sebut Tuhan Yesus. Tetapi ya, ketika sudah pelan-pelan diajarkan, saya sudah mulai terbiasa. Waktu itu saya bilang saya harus mengekspresikan lagi, sehingga diajaklah saya untuk ibadah pemuda. Saya ikut ibadah pemuda, dan ternyata ada yang lihat saya ketika saya masuk gereja. Masuk gereja saya nggak pakai hijab. Nah, akhirnya sementara ibadah, tahu-tahunya ada polisi dari belakang. Polisi dari belakang ternyata lagi polisi dari belakang suruh berhentiin berhentiin ibadah. Saya kaget loh, kok
pandangannya si yang pembawa firman kok ke belakang. Pas saya nengok ke belakang, ternyata emang ada polisi. Waktu itu masih kenal saudara. Jadi sebenarnya kan untuk memberhentikan ibadah seorang agama lain itu kan nggak boleh ya. Tapi ternyata diboleh-bolehin sama keluarga saya waktu itu polisi. Jadi diangkatlah saya dengan mobil patroli dan bawalah saya ke polsek, dan memang kerumunan orang sekampung itu banyak karena memang saya keluarga besar di sana. Dan waktu itu kakak beradiknya papa itu matanya merah semua sampai ngomong, kalau kamu nggak kembali di agama kamu yang lama, kalau ketemu di tengah jalan saya bakalan cincang dua. Tahu cincang ya? Nanti dibelah-belah katanya. Ya. Jadi waktu itu dengan perasaan yang saya bersalah tidak, tetapi di situ ada ketakutan yang melihat masa sangat banyak. Nah, saya dibawa ke polsek. Diinterogasi dan semuanya. Sebenarnya saya nggak ada salah karena memang waktu itu umur saya udah 24, udah jalan 25 tahun lah. Jadi udah ada undang-undang yang melindungi hak untuk memilih daripada keyakinannya masing-masing. Apalagi udah umur seperti itu. Nah, ketika di sana sudah diinterogasi bla 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 dan semuanya. Ternyata tante saya datang lagi. Tante saya datang sama anaknya dikeroyok lah gitu, dikeroyok sampai saya cepat-cepat tekan nomor teleponnya Kapolsek ya. Kapolsek yang udah ninggalin nomor telepon, kalau ada apa-apa katanya langsung telepon gitu. Telepon, ternyata dia cepat datang dan diangkutlah saya dengan mobil, dibawa lari lagi gitu. Dan setelah itu ya, setelah dari polsek itu saya dibawa di rumahnya tante saya. Nah, di situ bertemulah papa sama mama saya yang sebenarnya mereka udah pisah. Mama ada di Palu, papa dari Toli-Toli, papa pulang, kemudian mama pulang dari Palu, berkumpullah mereka. Ya, mereka berdua berkumpul karena mendengar saya udah Kristen. Dan berkumpul di situ, mama bilang begini, kalau kamu sayang nggak sama mama gitu kan. Kalau kamu sayang sama mama, kembali sama Islam. Papa gitu. Saya lihat raut wajahnya papa itu udah merah. Saya tahu kalau udah merah begitu aku udah marah. Marah plus malu gitu. Tapi ya, saya sudah bilang, saya nggak bisa. Saya tetap mau ikut Tuhan Yesus. Nah, setelah itu, ketika saya udah ngomong seperti itu, mama nangis ya waktu itu. Mama nangis lah. Saya pikir, saya pun mau menangis, tapi ya, mau gimana lagi, saya ikut Tuhan. Dan memang ini harga yang harus saya bayar. Ketika itu, papa udah ngomong, oke, kalau memang kamu mau ikut Tuhan, saya harus, papa mau minta kamu balik aja di rumah dulu, gitu ya. Oke, saya balik, saya ikut papa di rumah. Ternyata saya nggak dikasih keluar sama papa. Papa bilang, kamu jangan berani keluar, nanti kamu akan dibantai orang-orang di luar karena mereka udah tahu itu kamu tuh udah Kristen dan semuanya. Pada suatu saat itu hari Jumat, kata papa, kamu mau dimandiin lagi, mau diislamkan lagi selesai dari khotbah Jumat. Saya pikir, oke lah. Di situ terpikirkan saya untuk minta izin ke bapak, pas saya mau ke pasar mau beli sandal gitu. Oh, oke, jangan lama-lama ya gitu kan. Papa pikir ya kita sudah normal gitu ya. Jadi saya naik bentor ya, di sana kan namanya bentor. Jadi saya naik bentor, kemudian di situ saya kunci tangan, saya bilang, Tuhan, apabila masa depan saya dengan Tuhan, saya bilang, tunjukkan jalan dan lancarkan bukakan jalan apabila masa depan saya dengan Tuhan. Ketika saya naik bentor, mau ke pasar itu belok kanan, saya bilang lurus aja. Lurus lagi sampai melewati beberapa desa, sampai ke yang namanya desa yang namanya Buko. Nah, turun di situ, kemudian saya berdoa lagi, biar dapat tumpangan mobil untuk ke Manado. Dan puji nama Tuhan, saya dapat tumpangan dan sampai ke Manado. Ternyata saya waktu itu tidak punya uang. Ternyata saya di tengah perjalanan saya ngobrol sama ibu-ibu yang berhijab. Dia bilang dia ingat anaknya yang sudah meninggal sama persis dengan saya. Dan ketika dia turun di kota Mobagu, ternyata dia pegang tangan dan kasih saya duit. Ketika sampai di Manado, saya bayar mobil. Dan ketika kakak rohani saya waktu itu jemput, dia bilang, siapa yang bayarkan? Iman saya mengatakan pertama kali, saya bilang, Tuhan Yesus yang bayarkan kendaraan saya. Puji nama Tuhan, saya sampai sekarang ada di Manado. Dan
kalau pencobaan-pencobaan yang saya dapatkan ketika ikut Yesus itu sangat banyak. Saya pernah tidur di halte karena nggak ada tempat tinggal. Saya pernah diusir dari kos ke kos karena nggak sanggup bayar kos. Saya pernah jualan masuk gereja ke gereja, nah masuk rumah ke rumah untuk jualan kue-kue kecil. Kemudian saya pernah kelaparan 2 hari 2 malam karena nggak ada uang, nggak ada makanan sama sekali. Dan memang benar-benar banyak yang saya rasakan, tetapi dari sekian banyak yang saya rasakan, banyak pelajaran yang Tuhan udah beritahu bahwa hidup ikut Tuhan itu bukan enak-enak, ngeri-ngeri sedap gitu loh, ikut Tuhan. Dan puji nama Tuhan, sekarang saya istilahnya kerohanian saya lebih menebal lagi. Saya lebih kuat lagi. Ditambah ketika saya pelajari lagi kitab saya yang lama, ternyata banyak menyebutkan tentang keutamaan Isa Al-Masih, menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Salah satunya itu ada di dalam surah Maryam, surat ke-19 ayat 21. Ya. Di sini saya membacakan dan ini mau membuktikan juga kalau memang benar-benar saya dari Muslim. Bukan yang namanya Islam murtadin odong-odong atau yang dikata-katain yang misalnya, oh dia itu Islam yang memang nggak ngerti syariat Islam, makanya dia ikut Yesus dan ikut ini dan semuanya cuman gara-gara ini. Nggak ada, kalau misalnya ada yang bilang, oh dia itu murtadin odong-odong dan semuanya, saya mau meluruskan di sini bahwa benar-benar saya ini dari Islam dan saya mengerti syariat Islam. Jadi bukan berarti saya cuman ikut, misalnya saya punya pacar Kristen, saya ikut Kristen, atau mungkin saya ditawarin harta banyak di Kristen kemudian saya ikut, tidak, ya. Karena memang saya paham betul karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang pilih saya, bukan karena saya yang memilih Tuhan. Nah, dalam surah Maryam, surah ke-19 ini, di sini yang ayat 21 ya, yang ayat 21. Di sini sebenarnya Maryam kan menolak ketika diberikan Isa Al-Masih di dalam kandungannya. Ya, di dalam kandungannya ditolak gitu loh. Tetapi di sini dia berkata di ayat yang 21, Jibril berkata begini. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amrun maqdiyah. Jadi dia bilang bagi Jibril berkata, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Saya penasaran dengan ayat ini. Sebelumnya gini, di dalam satu hadis itu pernah dibilang begini, barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja satu sholat wajib, maka akan mendapatkan siksa, satu hukum, 28, akan mendapatkan siksa dalam neraka. Nah, kemudian saya bandingkan lagi dengan hadis yang lain, yang mengatakan barang siapa yang menghafal 100 kurang 1 Asmaul Husna, maka dia wajib masuk surga. Saya pikir begini, menghafal sama melakukan sholat itu kewajiban. Menghafal juga itu wajib ya. Nah, paling ringan ini menghafal. Kok saya harus melakukan yang berat? Sedangkan menghafal saja dia bilang, barang siapa dapat menghafal 100 kurang 1 Asmaul Husna, masuk surga. Saya pikir saya lebih memilih menghafal. Tapi ada hadis satu lagi yang mengatakan begini, tidak ada satu amal seorang pun yang bisa membawa kamu ke dalam surga, sekalipun itu aku. Ini kata Muhammad, ya, kecuali rahmat Allah. Nah, rahmat ini yang disebutkan dalam Quran, dalam surat Maryam yang dikatakan bahwa hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat. Berarti Isa Al-Masih adalah rahmat yang kita pakai untuk menjadi saluran kita sampai ke surga. Ini yang dimaksud daripada hadisnya Muhammad ini. Ternyata saya baru mengerti. Tidak ada amal siapapun yang bisa bawa kita, amal apapun yang bisa bawa kita ke dalam surga kecuali rahmat Allah. Nah, dalam Quran ini, dalam surat Maryam ayat 19 ini ternyata disebutkan rahmat itu sendiri adalah Isa Al-Masih. Dan saya menjadi pengikut Isa Al-Masih.
Tidak ada yang salah dengan iman saya. Saya mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Karena dialah yang awal, dia yang akhir. Dialah Alfa Omega. Kemudian lagi ayat yang membenarkan lagi tentang sifatnya Isa Al-Masih yang sama persis dengan sifatnya Bapa. Sifatnya Allah sendiri. Ada dalam surat Al-Imran ayat 45 dan 46. Ya. Ini. 45. Oke. Bentar ya. Ini yang membuat saya lebih kuat lagi mengikut Tuhan Yesus. Nah, ini satu ayat yang mengatakan cuman dia sendiri yang mendapat gelar Al-Masih. Ya, yang mendapat gelar Al-Masih. Hai Maryam, ini dia bilang begini. Dia bilang begini. Dia bilang begini ya. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyyiruki bi kalimatin minhusmuhul Masihu Isa bin Maryamah wajihan fid dunya wal akhirati wa minnal muqarrabin. Jadi ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Jadi dia yang terkemuka di dunia dan juga di akhirat. Jadi cuma dia satu-satunya jalan yang bisa membawa kita kepada surga. Jadi saya pikir saya nggak salah, gitu, ya kan? Dan ini memperkuat iman saya. Ya. Kemudian lagi ada lagi, ya, di dalam surat Al-Maidah. Ya, Al-Maidah ayat 110. Ya. Ayat 110. Oke. Ini ya. Banyak sekali yang Isa atau yang Tuhan Yesus lakukan yang benar-benar sebenarnya banyak yang tidak tahu. Ya. Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Ya. Jadi Isa Al-Masih, Tuhan Yesus dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Ya. Ruhul Kudus. Jadi kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan. Ya. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan di waktu aku mengajar kamu menulis hikmat Taurat dan Injil. Ya. Dan di waktu kamu membentuk dari tanah. Ya. Yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup kepalanya lalu bentuk itu menjadi burung. Ini seperti sifatnya Bapa. Ya. Kemudian lalu bentuk itu menjadi burung. Dan di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan segitu, dan di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur, di waktu aku menghalangi Bani Israel, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Ya, orang kafir mengatakan itu sihir, orang kafir mengatakan itu sihir, padahal ini benar-benar terjadi. Ya. Kemudian ada lagi dalam Al-Imran ayat 49. Ya. Al-Imran ayat 49. Saya lebih kuat lagi dengan ini ya. Oke. Oh, Al-Imran ayat 49 ini sama lagi dengan yang saya sudah bacakan tadi. Yang saya sudah bacakan tadi. Di mana dia memiliki sifat yang sama dengan Allah Bapa. Di mana anak ini memiliki sifat yang sama dengan Bapa. Bukan berarti ya, di sini saya mau meluruskan, oh Tuhan itu beranak. Ya, Tuhan itu beranak. Tidak. Coba pikirkan dengan logika, anak kunci beranak kah? Anak tangga beranak kah? Tidak. Ya kan? Jadi saya tidak mau ambil yang namanya
mau diskusi apa Allah itu beranak dan tidak. Saya cuma mau katakan, Tuhan saya kudus. Tuhan saya bukan Tuhan yang untuk diperdebatkan. Ya, oke. Di sini dia bilang begini ya, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda dari Tuhan, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan sejin al, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati. Ya, ini dia sendiri, Quran sendiri yang mengatakan. Jadi ketika saya baca firman Tuhan, Matius, ya, kemudian saya baca sampai dengan Yohanes, saya baca, saya bilang, luar biasa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu dahsyat. Dan sekeluarga saya harus tahu bahwa selain daripada jalan mengikuti Tuhan Yesus, tidak akan ada jalan yang lain untuk menuju kepada keselamatan, pada surga. Ya, kemudian di sini saya pernah dibilang, oh kamu itu seorang yang kafir, ya. Kamu itu adalah kafir karena kamu meninggalkan agama kamu yang lama, kemudian kamu menyembah berhala, kamu kok sembah patung. Saya pikir di gereja itu kalian lihat patung di mana gitu kan. Saya tidak sembah patung, saya bilang saya sembah Tuhan saya, Tuhan Yesus yang bisa saya rasakan. Ya, oke. Ya, Al-Imran ayat 55. Oke. Ya. Al-Imran ayat 55. Surat ketiga dari Quran ayat 55. Ya. Oke. Ya. Ini di sini dia bilang, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma illayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Ya, dia bilang begini, ketika bermana Isa, sungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Ya. Kemudian hanya kepada aku lah kembalimu, lalu aku memutuskan tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Jadi Isa Al-Masih, Tuhan Yesus dan para pengikutnya diangkat di atas orang kafir. Berarti yang tidak ikut Isa Al-Masih orang apa? Minta maaf, mau bilang saya kafir karena ikut Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu, yang berhak menilai hanya Tuhan. Yang berhak menilai hanya Tuhan. Itu yang membuat saya kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan banyak hal kepada saya, bahwa mengasihi yang ya, kita para pengikut Yesus, kita para pengikut Kristus, itu adalah kita membesarkan hati dalam mengasihi. Banyak orang yang sudah menganggap kita kafir, menganggap kita tersesat dan semuanya. Saya mau katakan, kita bukan tersesat, kita tersesat di jalan yang benar. Kita tersesat di jalan yang benar. Jadi buat teman-teman semua yang sudah dengarkan kesaksian saya bukan siapa-siapa. Saya cuma mau kasih tahu, yang saya ikut Tuhan Yesus bukan karena ajakan, bukan karena harta, bukan karena apa-apa, tapi karena perjumpaan pribadi, dan saya rasakan sendiri bagaimana kasih Tuhan mengalir di dalam hati saya, bagaimana kasih Tuhan mengajarkan saya untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, begitu saja sih.